Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme coin yang mana kalian juga banyak banget untuk request meme coin satu ini lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, meme coinnya adalah meme coin DJ nih, teman-teman. Dan per video ini saya record, meme coin satu ini menempati posisi ke-464 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan per video ini saya record juga, ya tepatnya di tanggal 10 Juni tahun 2025. Untuk harga per tokennya kalian bisa cek di bagian sini. Dan sebelum saya lanjut untuk pembahasannya, di video kali ini mungkin kita akan coba untuk ulas dari segi price action atau dari segi chartnya sampai ke beberapa data menarik ya seputar meme coin satu ini yang mungkin bisa kalian perhatikan gitu. Tapi tentu sebelumnya disclaimer bahwasannya ini adalah pembahasan seputar meme coin. So tentunya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama mungkin kita akan coba mampir ke chartnya dulu. Nah, ini adalah gambaran chart dari meme coin Degen ini saat ini ya, teman-teman. Yang mana terakhir kali saya update untuk meme coin satu ini, kalian boleh cek sendiri dan boleh ya boleh cross check sendiri lah ya ke video sebelumnya, yaitu di tanggal sekitaran 16 Mei, teman-teman. Jadi di kisaran candle yang ini nih. Nah, jadi di sekitaran sini lah, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri dan coba make sure sendiri ya, apakah yang saya katakan ini benar atau enggak gitu. Dan pada saat itu saya mengatakan bahwasannya di range ini ada area demand atau ada area support yang berpotensi untuk bisa membuat Degen ini kembali rebound. So, teman-teman juga boleh cross check sendiri ke video sebelumnya untuk make sure apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Dan dari situ kita bisa dapat ya bahwasannya Degen ini mengalami rebound yang cukup oke, 20%-an ke atas dan bahkan mungkin lebih tinggi lagi kalau saya ukur dengan ekor-ekornya atau dengan tail-nya. Dan ya, mungkin beberapa teman-teman ada yang dapat keuntungan dari sana, so congratulations mungkin buat teman-teman yang nonton dan dapetin cuan. Tapi ya kalian bisa lihat ya, karena ini ternyata meme coin-nya cukup volatile dan ya ternyata sangat disayangkan selling pressure kembali masuk dan membawa lagi Degen ini turun ke bawah gitu. Dan by the time dia turun ternyata dia ketahan lagi teman-teman di demand area yang ini, yang mana demand area ini tuh udah saya tandain atau saya marking sejak cukup lama. Kalian juga boleh cross check di video-video sebelumnya gitu yang membahas seputar Degen tentunya. Dimana ketika dia turun signifikan, demand area ini kembali menahan pergerakan harga dari Degen dan kita dapat bounce juga yang ya lumayan lah teman-teman. Kalau kita lihat sampai ekornya mungkin belasan persen gitu. Tapi ternyata sangat disayangkan Degen ini malah cenderung membentuk yang namanya lower low ya. Kalian bisa lihat ya cenderung membentuk yang kayak gini teman-teman. Nah, kalau dikasarin pergerakannya atau kita gambarkan secara kasar lebih kurang seperti tadi, dan di sini kita bisa melihat ternyata yang kita dapatkan atau faktanya adalah Degen ini breakdown dari demand areanya yang di sini. Setelah memang rebound beberapa kali ya, yang mana di sini sempat rebound, di sini juga sempat rebound, dan sangat disayangkan ketika pergerakan yang ini dia impulsive wave dan turun ke bawah gitu, atau terkena pergerakan penurunan yang cukup impulsif dan ke breakdown gitu. So, dengan terbreakdown-nya area ini tentunya marking jadi demand area atau jadi support udah tidak tepat lagi. So, kita harus hapus untuk markingnya dan kita ganti dengan marking supply area atau area resistance yang ada di sini. Lebih kurang seperti itu, dan kalau kita coba tandai dulu, nah lebih kurang seperti ini. Karena memang untuk area ini sekarang udah berperan jadi resistance, bukan lagi jadi support karena sudah di breakdown. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan di sini tentu seperti biasa ada beberapa skenario yang mungkin bisa kita perhatikan dari meme coin Degen ini, atau ada beberapa probabilitas lah ya yang mungkin terjadi. Tapi tentunya perlu saya ingatkan, ini adalah pendapat dan opini saya, pure pendapat saya, bisa aja keliru dan salah. Maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu di video-video sebelumnya juga saya sempat ngomong bahwasannya di sini ada demand area dan saya udah tandain ini cukup lama. Kalian juga boleh sekali lagi cross check ke video-video sebelumnya. Yang mana kita bisa lihat ya bahwasannya Degen ini dapat rebound yang juga cukup oke di range demand areanya di sini. Kalian bisa lihat ketika dia hit di demand areanya dia turun di sini, and then ada sedikit kenaikan dan lanjut turun lagi dan dia ketahan di demand area ini, dan dari demand area ini kita dapat pullback atau confirmation yang cukup positif, yang mana kalau kita ukur dengan fitur ini ya kita bisa lihat ya untuk kenaikannya, atau kalau kita coba sedikit presisiin sampai ke atas ini ya sempat naik sekitar 27%, teman-teman. Lumayan banget memang. Dan ya memang ini adalah rebound yang cukup oke, tapi so far kita belum mendapatkan konfirmasi apapun, yang mana kita cuman lihat dia bermain di antara range area supply yang ada di sini dan range area demand yang ada di sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. So di sini skenario pertama, atau mungkin kita sebut skenario positif atau skenario bullish dari Degen.
Nah, skenario ini bisa terjadi apabila Degen ini bergerak, mengalami kenaikan tentunya dan kembali bisa atau sanggup untuk testing atau menguji kembali di area supply. Atau resistance ya, yang ada di rentang atau range harga ini yang kalau misalnya lihat di pojok kanan gitu. Dan by the time ini terjadi, at least kita tahu bahwasannya ada buying power yang cukup kuat di Degen ini dan ya kalau misalkan ternyata ini bisa di breakout ke atas kembali dan Degen berhasil ya bermain kembali di atas range areanya atau important areanya yang di sini, ini akan menjadi skenario yang sangat bullish buat Degen, teman-teman. So, konfirmasinya adalah area supply atau resistance yang di sini itu harus bisa di breakout oleh meme coin Degen ini. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah sebaliknya, let's say di sini kita buat untuk skenario bearish dari Degen yang mana skenario bearish ini bisa, terjadi dalam beberapa situasi yang mana pertama bisa aja kondisinya seperti tadi, tapi ternyata kita nggak dapat breakout, tapi ternyata dapatnya, koreksi ke bawah dan malah turun atau mengalami penurunan lanjutan atau sebaliknya dia ternyata, cuman konsolidasi aja, let's say dia bermain atau konsolidasi di sini-sini aja teman-teman, let's say dia bermain di sini-sini aja dan setelah itu mengalami penurunan atau drop lagi dan testing di demand area ini lagi, itu akan menjadi skenario yang cukup negatif teman-teman atau yang cukup bearish yang mana itu merepresentasikan bahwasannya selling pressure ini masih cukup kuat dan bahkan kalau kita lihat ya atau kita perhatikan untuk area fair value gap di bagian sini atau di candle yang ini mungkin, tanpa saya gambar pun teman-teman lihat ya bahwasannya ada imbalance di candle ini udah ke-fill semua, ya bisa kita katakan ya mungkin kalau sedikit saya coba kasih gambaran, mungkin seperti ini. Nah dia udah, ke-fill semua dan di sini kita bisa lihat bahwasannya Degen pergerakannya memang, dalam jangka waktu dekat ini kan bermain di range ini aja teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini dia bermain di range ini dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil ini akan terlihat lebih panjang ya, let's say kalau kita ke 4 jam. Nah, kalian bisa lihat ini akan terlihat lebih panjang untuk, range-nya karena memang kan candle-nya dalam, satuan waktu 4 jam. Nah, kalian bisa lihat di sini ini semacam ada, sideways-nya yang teman-teman bisa perhatikan, mungkin nggak terlalu rapi tapi teman-teman bisa lihat, untuk gambarannya. So, di sini, kita balik ke skenario tadi, skenario bearish-nya itu bisa terjadi jika memang Degen ini intinya kembali turun lah ke demand area-nya yang ada di sini. Dan tentu di sini demand area ini yang berperan menjadi konfirmasi di skenario bearish-nya, di mana apabila demand area ini di-breakdown ke bawah, I think ini akan menjadi konfirmasi yang sangat negatif buat meme coin di Gen 1 ini. Kenapa? Ya alasannya simpel, karena dengan di breakdown-nya demand area ini, maka dia akan secara otomatis mengubah juga dari yang sebelumnya area demand menjadi area supply seperti ini. Dan by the time ini di breakdown, maka secara otomatis bias dari para pelaku pasar tentu akan cenderung lebih bearish nih ke Degen ini dan ada potensi buat dia bisa aja nih mengunjungi titik demand areanya yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan by the time itu terjadi, ya mungkin drawdown-nya akan sangat signifikan gitu. So mungkin teman-teman, eee kalau buat temen-temen ya mungkin yang, tertarik sama meme coin Degen ini tentu ini not financial advice tapi ya buat temen-temen yang mungkin ada yang tertarik ya kalian mungkin ada, baiknya atau bisa tinjau untuk 2 area nih atau, area-area important di sini atau di supply area ini dan demand area ini karena itu memang adalah, area-area important yang terdekat dan kalau kita kecilin time frame-nya ke 4 jam ya temen-temen bisa lihat ya bahwasannya di sini ada, area konsolidasi yang mana ya mungkin temen-temen bisa perhatikan di, range harganya yang mana kita bisa coba sedikit kasih gambaran. Nah, kayak gini teman-teman, kalian mungkin bisa lihat di sini ada range area, konsolidasi. So, teman-teman juga bisa cek dan pantau area konsolidasi ini apakah dia bakalan, breakout ke atas atau justru sebaliknya dia breakout ke bawah gitu. Tapi per video ini saya record kita sedang ada di batas atasnya ya atau di dekat range batas atasnya dari area konsolidasi atau sideways-nya ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu dan mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang, bisa kalian perhatikan gitu. Dan kalau kita juga lihat dari stochastic RSI sebenarnya ini menunjukkan, hal yang cukup positif ya, yang mana di sini kita bisa lihat bahwasannya kalau kalian perhatikan dalam pergerakan terakhirnya terjadi yang namanya bullish divergence ya, di mana kalau kalian perhatikan ya di sini mungkin buat teman-teman yang ngerti technical analysis saya nggak perlu jelasin lebih signifikan lagi, tapi mungkin ini sedikit yang bisa saya gambarkan buat teman-teman. Nah, dari segi price action-nya dia cenderung mengalami penurunan dan dari segi stochastic RSI-nya dia justru cenderung membentuk sebaliknya yaitu kenaikan atau lower high lah ya, yang mana kalian bisa lihat sendiri, nah dalam pergerakan terakhirnya seperti ini, dan ya itu merupakan salah satu, bullish divergence yang terlihat nih dalam pergerakan terakhirnya dan dari bullish divergence tersebut ternyata kita dapat sign yang mana, tepat berada juga di demand area-nya dan by the time itu terjadi ternyata di sini juga udah mulai masuk oversold dan kita dapat bounce yang juga cukup oke teman-teman dalam pergerakan terakhir ya dari Degen ini. So di sini kita tinggal lihat untuk price action-nya bakalan kemana dan bermain di range area antara supply area dan demand area di sini yang mungkin kalian juga bisa pantau gitu. Dan kemudian kalau berkaca dari data-data lainnya seputar meme coin di Gen 1 ini, let's say dari CoinGlass dulu.
Nah, di CoinGlass ini merepresentasikan atau menunjukkan data derivatif ya, dari meme coin DJN satu ini, dan dalam beberapa waktu terakhirnya volume dan open interest-nya cukup menguat signifikan, yang mana volumenya menguat sekitar 116%-an dalam beberapa waktu terakhir cukup signifikan teman-teman untuk kenaikannya, namun open interest-nya memang naiknya nggak terlalu gimana banget, sekitar 2,36% aja gitu. Dan dalam 24 jam terakhir ini ada sekitar 27,47 ribu US dollar yang terlikuidasi atau kena margin call di meme coin satu ini, dan ini didominasi oleh long position, lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita cek dari return-nya, di mana ini kan ada di kuartal 2 ya teman-teman, di mana kuartal 2 dari meme coin DJN ini cukup positif, yaitu lebih tepatnya secara average plus 63,3%. Jadi cukup oke memang untuk return-nya di kuartal 2 kali ini, tapi ya tentu di kuartal 1 ini mirip sama meme coin dan altcoin lainnya yang memang merah merona teman-teman dari bulan Januari hingga Maret. Tapi so far kita bisa lihat di bulan April dan Mei ini mendapatkan rebound atau bouncing harga yang cukup signifikan dari DJN, dan di bulan Juni ini masih tanggal 10 Juni, tapi ya so far return-nya negatif, yaitu lebih tepatnya negatif 0,51% gitu. Tapi ini return yang belum fix teman-teman, karena memang ya nggak fair lah ya kalau kita nilai ini masih di tanggal 10 Juni, masih termasuk awal-awal Juni lah ya, bahkan belum pertengahan. So mari kita lihat untuk meme coin satu ini apakah bisa lebih perform di bulan Juni atau justru bakalan merah nih seperti bulan Juni sebelumnya gitu. Boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian terkait meme coin satu ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas secepatnya. Kalau misalkan ternyata dari kalian banyak yang request dan banyak yang tertarik sama suatu topik atau pembahasan tertentu gitu. Misalkan kalian lebih tertarik buat bahas makroekonomi atau buat pembahasan terkait koin tertentu, boleh komen aja di kolom komen di bawah, nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.